Hey, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Raven. So, kali ini karena kita kemarin udah bikin back end dan kita udah bikin front end, maka akan kita lihat dulu teman-teman gimana hasilnya, oke? Kita pergi ke terminal seperti biasa, kemudian kita cari folder kita teman-teman, yaitu ada di CD ya, Change Directory Download, kemudian ada di CD The Fox. Kita control new aja. First, kita akan buka back end kita teman-teman, di mana back end kita di sini. Kita ls aja, the back end ya, the back end. Nice, ls. Oke, di sini kita langsung nyalain servernya aja teman-teman. Gimana caranya? Not index.js ya, kita enter aja. Nice, server udah jalan di localhost 5000 teman-teman. Langsung aja kita klik OK. And then satu lagi teman-teman, kita perlu membuka front end teman-teman. Front endnya ada di front end. Nice, ls my app ya, my app. Oke, benar di sini. And then kita npm start. Ini adalah front end kita teman-teman. So kemarin kita udah bikin front end ya. Jadi front end kita udah bikin dan gua udah. Oke, jadi stylenya adalah gini teman-teman. Ini welcome to our system gitu ya, simple aja gitulah. Kemudian ini ada login usernya, ada passwordnya. Ini terus kita kasih order dan di sini tugas kita adalah apa? Kita akan mengintegrasikan teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke login ini, kita klik username kita. Misalkan kemarin kan ada username admin, kemudian yang bawah ada password 123. Ini bisa masuk ya. Tapi di sini login sukses doang ini. Ini cuma apa namanya? Alert doang. Order ID-nya kalau kita masukin 67890 harusnya kan ada nih track. Nih, track to estimated nih. Ini kan cuma maksudnya alert dummy gitu teman-teman, bukan data dummy. So, hari ini kita akan mengintegrasikan. Karena apa? Karena kita sayang teman-teman. Kemarin kan kita udah bikin MongoDB-nya ya. Jadi gimana cara mengakses MongoDB-nya dari front end-nya teman-teman? Yaitu kita harus mengintegrasikan dari front end-nya ke back end-nya teman-teman. Oke, gue minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa yang perlu kita buka? Yang pertama kita buka front end-nya. Kita buka new terminal lagi. Kita buat gini aja ya biar keren. Nah, kita code. And then seperti biasa, biar kita nggak bosen, kalian mesti buka gitu. Siapa ya? Yang manis, Shani. Oke, Shani, nice. Kita akan ngoding ditemani Shani hari ini teman-teman. Oke, ini adalah coding front end kita ya. Ini yang mesti kita change teman-teman. Oke, kemudian kita akan mengganti ini semua teman-teman ya. Ini merupakan login kita yang kemarin. Kita harus mengganti ini semua teman-teman karena tadi kan masih alertnya gitu ya, masih try catch doang, terus ini kayak di post gitu. Kalau misalkan udah login gitu ya, STTP-nya 5000, kalau 5000 ya itu backend-nya udah jalan, ini udah bisa dieksekusi, udah gitu doang. Ini masih simple banget, kita mesti mengubahnya teman-teman. Kayak gini ya. Oke, kita mulai, let's go. And then seperti biasa teman-teman, durasi dari video ini ditentukan oleh mati enggaknya HP gua teman-teman. Karena penyimpanan memori gua ada di HP ini teman-teman, sepenuhnya. Let's go. Oke, so apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oke, so di dalam pemrograman itu, di dalam React.js itu ada yang namanya React Router DOM. Kita membutuhkannya namanya fetch gitu kan, kita perlu meng-fetch data kita dari backend gitu loh. Cuma yang perlu diinstal di sini tuh salah satunya yaitu React Router DOM teman-teman, karena kita belum menginstal ya. So pokoknya kalian ikuti aja. Kalau kalian mau minta kodenya, tinggal komentar aja teman-teman ya. Nanti gua kirimin hasil finalnya ya teman-teman. Atau mau yang langsung dashboardnya gitu juga boleh, langsung gitu. Itu pun kalau kalian nonton ya, oke? Let's go teman-teman. Kita perlu mengganti ini, kita hapus semua aja. Kita bakal apa? Yes, kita bakal hapus teman-teman. Kita gedein, biar gede banget lah. Apa? Biar kalian lihat. Kita bakal Kita bakal bikin di sini ada login lagi. Ini langsung async ya. Async await itu apa teman-teman? Kalau kalian kurang tahu apa itu async await, adalah nih, async await adalah fitur
dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani hasil dari sebuah promise. Oke, async await itu menyederhanakan penulisan kode asinkron sehingga lebih mudah dibaca dan ditulis. Jadi JavaScript itu ada yang namanya sinkronus dan asinkronus, teman-teman. Jadi kalau sinkronus tuh satu proses tidak akan berakhir sebelum proses lainnya berakhir. Kalau asinkronus itu satu proses misalnya belum berakhir, nanti akan berpindah ke proses lainnya, tapi yang satunya tetap dijalankan gitu loh, masih tetap diproses gitu. Jadi nanti sistem itu masih tetap jalan, teman-teman. Nah, kalau sinkronus itu dia kalau satu prosesnya belum berhasil, ya udah dia bakal nunggu terus stuck gitu loh. Itu di program apa ya, gue lupa, PHP atau gimana gitu, tapi kayaknya di program yang terbaru kan udah ada framework terbaru dan update terbaru gitu kan, pasti bisa menangani hal semacam itulah, teman-teman, yang namanya callback, promise gitulah. Itu gampang bakal kita bahas kalau misalkan kalian pengen kita pembahasan tentang hal itu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja pokoknya, teman-teman. Jadi async await itu misalkan nanti kan kita login, misalkan proses loginnya tuh belum terfinish gitulah, belum tereksekusi secara penuh, proses lainnya tuh bisa jalan, teman-teman. Itu namanya asinkronus dan kita membutuhkan yang namanya async await. Sorry kalau gue salah. And then kita akan let's go, teman-teman. Async. Oke, kita tutup kurung. Async ini ya, awaitnya belum ada ya. Ini udah langsung ditulisin, teman-teman. Ini GitHub Copilot. Ya benar, ini prevent default itu apa? Gue jelasin di akhir aja gitulah, gampang. Kenapa ini Karena di sini teman-teman. Kalau di sini V ya, sini V gitu. Ini cuma untuk perhatiin jauh aja gitu, prevent default ya. Kenapa langsung ada, woi? Ya nggak bisa kalau gini. Ntar malah nggak teratur. Prevent default. Ya biar dari sini aja prevent default ya. Apa itu prevent default? Gue belajar ini 3 tahun yang lalu, teman-teman. Prevent default adalah metode untuk mencegah perilaku bawaan dari suatu event. Metode ini biasanya digunakan pada objek event mouse atau keyboard. Contoh penggunaan prevent default adalah event submit pada formulir HTML. Ketika formulir di submit, halaman web biasanya akan refresh. Dengan prevent default maka mencegah refresh halaman tersebut. Dia akan submit dulu. Nah, biasanya ada yang event yang disubmit dulu, maka langsung akan memproses seluruh halaman. Jadi ntar akan langsung ke refresh, teman-teman, otomatis gitu kan. Nah, dengan menggunakan event prevent default gitu atau event prevent default ya, itu akan mencegah dari proses refresh halaman secara langsung, teman-teman. Jadi ditahan dulu gitu kan, di hold dulu, teman-teman, sampai prosesnya selesai. Oke, langsung kita mulai, teman-teman. Maafin kalau gue salah ya. Di sini kita enjoy aja, teman-teman. Karena gue udah tahu rata-rata programmer itu sekarang lebih suka dokumentasi. Anak-anak Gen Z terutama, mereka kalau nonton video programmer rata-rata pasti ngantuk. Iya, karena itu udah dikonfirmasi sendiri oleh para author. Banyak yang bilang gitu, kecuali emang kalau mereka butuh khusus untuk naskah skripsi gitu ya, mereka akan fokus nonton video programmer. Tapi kalau misalkan pengen ya sekedar belajar gitu, atau malah untuk pengen cepet tidur gitu kan, ya tonton video programmer gitu. So di sini gue bakal bikin enjoy aja sama kalian, and let's do it. Lanjut, teman-teman. Prevent default jika ini udah dikasih tahu sebenarnya, jika bukan username garis 2 ini apa, teman-teman? Ini adalah atau ya, atau bukan password. Kita akan menjalankan apa? Kita akan ini bener ya, set error aja. Set error username and password are required. Username dan password dibutuhkan. Oke. And then kita mereturn untuk mengembalikan fungsi return. Kita isi set errornya. Udah ini ya, ini kosong aja set errornya. Kemudian ada kita kasih set loading. Set loading ini apa? Ini nanti akan kita buat di bawah. Jadi set loading ini harus true, teman-teman. Ini biar kayak aksesoris aja sih sebenarnya. Tapi biar kayak nggak web ngeblank gitu kan. Kalian tahu, misalkan kalian tuh membuat web, kalau nggak ada loadingnya tuh kan kirain ini kenapa website, apakah kena device, apakah kena apa gitu kan, apakah kita kena phishing gitu kan. Nah, kalau kalian mendapatkan loading gitu, jadi ntar akan terkesan seperti ini websitenya masih loading gitu. Jadi kita tinggal nunggu dulu, teman-teman. Oke, ini btw rambut gua kenapa kayak gini. Let's go, teman-teman.
Set loading udah. Kemudian kita akan mencoba try catch ya. Catchnya mana bro? Kita try, kita cons response. Dia udah ada bro. Dia kayak mengetahui apa pikiran gua teman-teman. Oh wait, bener. Kita fetch. Apa itu fetch? Fetch itu buat ngambil data teman-teman ya. Ada fetch, ada Axios. Axios bukan Axios merek laptop ya, tapi Axios emang Axios itu function. Dia maksudnya kayak ya bisa dipanggil gitu kayak course gitu. Fungsinya juga sama aja fetch. Pakai ajak jQuery XML gitulah pokoknya yang gabungan itu. Yang sulit ribet banget tuh. Gua mengalami teman-teman zaman purba ya. Enggak, gua masih bocil waktu itu, waktu gua masih pakai ajak itu, masih nyoba-nyoba doang. Ya sekarang aja masih bocil sih. Oke, langsung aja teman-teman. Kita localhost-nya berapa sih? Localhost 5000 loginnya. Ya, udah bener. Oke. Kita tutup kurung. Kita kasih metodenya bener, metodenya post ya. Seperti yang gua bilang kemarin apa teman-teman? Kalau kita mau login itu kan kita mengirim username dan database. Sorry bang. Kalau kita mau login itu kan kita mengirim username dan password. Nah, kalau mengirim itu apa? Post, seperti yang gua kemarin praktekkan di Postman. Oke, buat kalian yang belum tahu apa itu Postman, kalian bisa nonton video tentang Insecure Jasa Realization teman-teman. Di situ udah gue jelasin apa itu Postman, fungsinya dan komplit, dan cara downloadnya dan cara installnya teman-teman. Untuk di Windows, untuk di Linux, untuk di MacBook. Oke, langsung aja. Kita isi yang ini post teman-teman. Oke, kemudian di sini kita kasih headernya ya. Ini headernya kayak pas kita persis banget kayak pas kita main di Postman teman-teman. Ada content type. Application JSON, oke. Ini metodenya postnya kenapa di bawah bro? Dan metodenya juga postnya kenapa nggak di post? Expect login. Gue tahu ini salahnya di mana. Ini salahnya di sini. Nah, kenapa ada down underscore? Wih deh, down underscore enggak tuh. Karena ada underscore. Kemudian ada bodinya JSON stringify bener, username password langsung aja teman-teman. Body JSON stringify username password. Bisaan gua teman-teman gini dikasih promo ya. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya nice bener. Kemudian di sini apa, kita const data teman-teman. Await responder JSON, nice. Dan kita akan menunggu. Kemudian ada set loginnya, kita kasih false di sini. Intinya kalau udah sampai sini udah berhasil, loadingnya dihentikan teman-teman. Artinya ntar datanya akan apa, dimunculkan gitu kan. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, kalian tinggal isi di kolom komentar gitu ya. Ntar bakal gue jelasin sejelas-jelasnya teman-teman. Kalau bisa. Oke, let's go. Lanjut teman-teman. Catch error. Kita save dulu. Di sini kita disuruh teman-teman, kalau misalkan datanya sukses tuh mau ngapain gitu loh. Kita isi di sini ya. If data, nah kan bener kan ini udah bisa membaca otak gua teman-teman. Jika datanya sukses, set login statusnya sama dengan login successful teman-teman. Set loading, set login status, ini kan kalau gagal ya. Ini ada semua kok pelajarannya. Kalau kalian pengen lebih belajar tentang JavaScript gitu kan, di mana belajarnya gitu, gua saranin kalian belajar bisa di Code Academy teman-teman. Ini bukan promosi ya, tapi emang dulu gue belum belajar di situ dan gua juga udah menyelesaikan semuanya gitu. And then gue juga belajar di W3 School. Oke, kemudian gue juga ya mencoba-coba banyak hal gitu lah, mencoba-coba ini itu gitu, mencoba membuat project, to do list, ini itu gitu lah, bikin website gitu. Lanjut teman-teman, itu dari JavaScript, kemudian kalian bisa React.js dan ya yang lain. Oke, lanjut. Ini ada error di sini karena datanya gua ambil. Gak apa-apa, kita urusin nanti guys, santai, kita urusin nanti.
visualnya kurang maju. Nah ini pentingnya coding teman-teman ya, kalian tuh mesti teratur teman-teman. Ini kita udah benar tapi kita belum membutuhkan, kita hapus aja. Kalau datanya misalkan berhasil teman-teman, kita akan mengroute ya, kita akan route. Nah oh ya, kalian tadi belum gua jelasin gimana cara install Recruiter DOM ya. Oke, gampang lah, nanti aja. Tapi pertama-tama kita harus mengarahkan teman-teman, kita harus mengarahkan ke order tracking ya. Jadi kalau misalkan yang mana ada orang bisa ngecek order tracking tapi dia belum login gitu kan, jadi kita perlu, nah kita pakai ini Recruiter DOM ya, Recruiter DOM nih. Nah ini udah ada, mesti udah ada di atasnya, udah ada nih baru Recruiter DOM. Nah nih import navigate from Recruiter DOM. Ini buat pindah halaman sih sebenarnya. Kita perlu mengakses backend teman-teman. Karena kalau cuma front end gitu luaran pakai HTML juga bisa gampang gitu teman. Apalagi sekarang udah zamannya ChatGPT gitu kan. Ya bukannya sombong, emang gitu kenyataannya kan. Kalau udah misalkan udah pakai React itu pasti udah hebat gitu lah, udah ke menjerumus ke backend gitu, udah ke hal yang di balik layar gitu. Lanjut teman-teman. Dari mana gue belajar ini dulu? Net Ninja teman-teman. Itu ini n-nya kecil teman-teman. Sorry nih salah. Ini use navigate. Nice. Akan kita pindah kemana? Kita ke order yang sama. Nah ini order tracking, tapi kita belum bikin order trackingnya teman. Yaudah ntar kita bikin ya, kita samain ini aja, kemudian kita bikin. Kalau ada if pasti ada apa? Yes, ada else. Else-nya misalkan apa ya, set login status apa kita di sini ngisi error aja gitu. Ini paling gampang, set error login failed. Set error dulu, bukan set error message. Oke. Kita pindahin teman-teman ini catch-nya. Kita kasih ke sini aja. Oh. Pantes error. Kita pindahin ke sini teman-teman. Sorry, lama gua teman-teman nggak ngoding. Oke, ini udah. Pindahin ke order tracking ya. Ini error kan, set loading. Oke, kita bakal bikin set loading itu apa biar gak error teman-teman. Oke. Shiny bro. Biar gak pusing. Aman. Jadi kenapa ini set loadingnya error teman-teman? Setiap kalian punya sebuah function seperti ini mau function mau apa aja punya, jangan lupa satu hal teman-teman. Kalian harus mengeset terlebih dahulu di atasnya teman-teman, di header gitulah, di sini ya. Gimana caranya? Cons udah dikasih tuh, gila. Nah, set loading kita set false dulu. Kalau kita set true, semuanya akan jalan terus. Udah selesai, loadingnya nggak akan diproses. Kita harus set false dulu, dan nanti di suatu ketika momen ada kita mengsetnya sebagai false, sebagai true maksudnya, dan nanti akan difalskan sendiri teman-teman. Astaga. Use navigate from Recruiter DOM. Bentar. Oke, tadi kayaknya masih ada error teman-teman ya. Ini navigate-nya. Astaga. Use navigate. Oke, di sini yang kita kasih juga ya. Cons navigate. Use navigate. Nice. Oke, aman, nggak apa-apa. Karena kita juga belum mengelola yang order tracking dan belum mengelola
mengelola yang app.js. Oke, isinya udah aman. Kita pergi ke order tracking kita teman-teman. Kita akan mengubahnya teman-teman. Yang ini sekarang, oke. Kita akan mengubah order tracking kita teman-teman. Sama kayak tadi, kita akan mengubah seluruh event ini dulu teman-teman. Nggak penting ini teman-teman, kita akan ubah. Nggak apa-apa, kita hapus dulu biar kalian juga tahu ya. Ya nggak semuanya juga bro, ini aja dah. Nice, oke. Pertama yang akan kita lakuin, kita perlu membuat cons center tracker login. Ini udah tersedia. Handle track order, sorry kalau login sih. Aduh, pikirannya mulai buyar teman-teman, sorry. Oke, kita ganti V aja dah, apa? Ada prevent default. Astaga teman, sorry teman. If order ID atau loading sama dengan true, set message. Kita tambahin di atasnya dulu aja langsung lah. Apalagi order date, order ID teman-teman, sorry. Kemudian apa? Set order detail. Oke, ini udah cukup ya. Lanjut ke next yang bawahnya teman-teman. Setelah set message, set loading true, try. Kita mau nge-try apa? Cons respond, wait, oke. Cons aja dah. Response. Await. Kita ini aja, oke. Order ID udah benar, set login. Gue nggak tahu nih kenapa bisa dari mana ya, emang gue pernah ngerti ini. Set loadingnya kita kasih false di sini. Kenapa ini false? Karena udah berhasil ya. Kalau udah berhasil langsung di false, jadi udah nggak loading. Ini tadi kenapa error? Karena tadi harusnya ada catch juga di sini. Sebentar. If response oke. Oke. Cons data sama dengan await response sama dengan titik JSON teman-teman. Oke. Kemudian order detail sama dengan data ya. Jadi nanti datanya, order datanya teman-teman. Oke. Kemudian kita kasih else, karena setiap ada if pasti ada else ya. Set order detail null, set message order not found. Oke, catch errornya apa yang akan kita catch? Set loading kita kasih false. Set order detail kita kasih set null, kemudian set message ya. Udah gini aja dah, gampang. Udah ya. Ini mau data gue yang kemarin. Gue jadi pusing sih anjir, gara-gara ada orang teman-teman. Gue jadi pusing nih. Order status is not defined. Anjir, gue hilangin malah hilang. Wah, atau use navigate error terus dari tadi. Wah, benci banget gua. Biarin
Ini akan kita atur di app.js teman-teman. Ini di sini ya. Bakal kita atur nih. Di mana ngaturnya? Nah, di sini. Import browser router as router routes route from router DOM. Nice. Oke, sip. Di sini kita bikin welcome to our system ya. Kita akan mengasih sebuah route teman-teman. Gimana ya? Bawahnya header kah? Kita akan di bawahnya header kita akan membuat sebuah routes teman-teman. Route tes pakai S. Dan kita bakal pin sebuah route path. Nah, ini udah ada. Oke, pet. Oke, udah dibuatin, ya udah biarin lah order tracking ya. Udah disamain order tracking juga. Terusnya routes footer. Udah. Ini ada error di login form. Login form. Nah, kita lihat apa ini errornya. Identifier order detector. Oh, sorry. Oke, order tracking juga. Taga use route may not use only content combined route routers browser route as router routes route from router DOM React order tracking import order tracking router DOM. Oke, astaga, di paling atasnya teman-teman, gue lupa. Oke, ini ilmu lama sebenarnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngoding itu, kalau pakai router itu dari atas sudah dikasih ya, jadi nggak boleh kosong gini. Ini dulu gue belajar React.js tahun dulu banget lah di sini. Nah, jadi teman-teman, tapi ini salah. Ini gue salah nyetingin ini, kenapa di sini nih? Oke, kita bakal coba ya. Nih, di sini dah Mongos. Ini ngaktifin MongoDB ya. Nih, kalau kita 67890 error. Belum bisa teman-teman. Ini kita Oke, kita lagi. Mesti login dulu. Admin password 123 login. Nah, baru muncul ini. Ini kenapa muncul di sini? Baru di sini 67890. Error teman-teman, fungsinya salah nih. Aduh. Set message is not is function. Ini masalahnya di mana, bro? Set message is not a function. Ini kayaknya gue salah nih, gue gara-gara ke distract nih teman-teman. Kenapa jadi error gini anjay? Jika responsnya oke. Response data await respond to JSON oke. Oke teman-teman, set message ya. Ini salahnya di mana, bro? Astaga. Salahnya di sini teman-teman. Set message kenapa kayak gini? Ini salah, bro. Yang bener gini. Set message. M-nya kecil, bro. Kemudian nah, di sini harusnya ada retron. Nah, coba ini 8910. Ini kenapa belum bisa teman-teman? Nanti bakal gue jelasin. Yang pertama nih, misalkan salah dulu lah. Oke, login file ya. Kita masuk ke admin. Password 123. Mantap, ke arah kena order tracking ya. So, gimana ngisi order tracking ini teman-teman? Ini kenapa nggak bisa? Jadi kita harus menangani. Kalau misalkan order tracking itu dijalankan, di bawahnya itu apa yang akan ditampilkan? Kan sebenarnya kan di sini belum menampilkan apa-apa kan teman-teman. Ini cuma order status, and apa. Ini kan ini perlu diubah juga teman-teman. Perlu diubah juga nih. Apa yang perlu diubah? Oke, so ini udah gue copy ya. Kita perlu menambahkan message teman-teman. Yaitu pesan yang akan ditampilkan tuh apa, ini message-nya. Kemudian ada order detailnya yang akan ditampilkan ya.
Oke teman-teman, so bakal gue tampilin aja dah. Oke teman-teman, so langsung aja kita cek ya. Kita pergi ke username-nya. Misalkan kita isi terserah aja biar salah gitu kan. Bisa terbukti salah nggak? Oke, nice. Login valid, invalid credential ini kayak waktu kita di Postman ya. Kemudian admin. Ini kenapa nggak bisa? Admin dan passwordnya password 123 login. Oke, ini udah ke arah ya. Ini masih error nih, salah. Bentar, gampang lah. 67890. Sip. In transit bro. Nih datanya udah tampil ya, order detailnya ya. Kemudian coba 1 2 3 4 5. Ini masih delivered yang ini. Yang coba kita acak order not found, nice. Coba kita coba di sini bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan waktu kita belum login teman-teman, kita coba di sini. Harusnya nggak bisa. Dan harusnya ini nggak ada di sini teman-teman untuk awalannya. Ya udahlah. Itu kita harus mengeset di apps.js-nya. Apps.js-nya kita harus ganti teman-teman. Nggak boleh ada ini. Di mana ya? Nah ini teman-teman. Ini harus kita ilangin, oke? Ini harus kita ilangin. Nice. Udah hilang. Oke, baru admin. Password 123 login baru tersedia 67890. Nice. And setelah ini kita bakal bikin langsung aja teman-teman. Setelah ini kita bakal bikin apa? Bikin dashboard teman-teman. Kita akan membuat dashboardnya. Oke, setelah ini kita akan membuat dashboardnya teman-teman. Besok kita akan bikin dashboardnya langsung teman-teman. Setelah gue edit, gue upload, gue bakal bikin langsung dashboard admin. Oke, biar kita langsung terintegrasi gitu kan. Dan gimana cara kita mengisi datanya langsung dari front end ya kan. Kita kan kemarin ngisi datanya itu masih dari back end gitu kan. So ntar kedepannya kita akan ngisi datanya langsung dari front end teman-teman. Oke, karena ini udah 1 jam teman-teman. So terima kasih buat kalian yang nonton. Sorry kalau kalian bingung gitu ya. Karena ya kalau kalian bingung nggak masalah, karena semua orang di dunia ini bingung teman-teman. Oke. So teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton. And kalau kalian suka video ini, jangan ragu buat klik like, comment, share, and subscribe. And buat kalian yang kelebihan duit teman-teman, kalian bisa langsung aja donate ke kiri atas ya teman-teman ya. Buat gue beli casan karena laptop gue harganya 11 juta. Dan gue baru lihat, gue ngechat ke customer, bukan ke tempat servis resmi laptop gue. Laptop gue harganya 11 juta, casannya harganya 2 juta sampai 3 juta teman-teman, gila. Oke, so buat kalian yang kelebihan uang langsung aja kalian bisa donate karena itu akan sangat mengapresiasi buat saya teman-teman. Thank you. Oke. So buat kalian yang suka video ini dan masih pengen lanjut pembahasan selanjutnya, jangan ragu buat klik like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info seputar teknologi dan lainnya. And we are fans because no system is safe.